Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi terkait preservasi, antiseptik, antibiotik, dan desinfektan. Materi pertama yakni preservasi atau pengawet. Definisi dari preservasi atau zat pengawet yakni didefinisikan sebagai suatu bahan yang ditambahkan dengan tujuan menghambat atau mencegah tumbuhnya mikroorganisme sehingga tidak terjadi proses penguraian atau pembusukan. Preservasi juga seringkali didefinisikan sebagai bahan kimia yang berfungsi untuk membantu mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba pembusuk, baik itu bakteri, ragi, maupun jamur, dengan cara menghambat, mencegah, atau menghentikan proses pembusukan, fermentasi, pengasaman, atau kerusakan pada komponen lain dari suatu sediaan produk. Adapun jenis-jenis preservasi, di sini jenis-jenis preservasi itu ada dua. Yang pertama preservasi secara mikrobiologis dan preservasi secara kimiawi. Preservasi secara mikrobiologis, pada pengawetan ini secara mikrobiologis menggunakan bahan yang diekstrak dari mikroba. Bahan yang akan diawetkan diberi penambahan mikroba yang masih hidup, kemudian ditentukan terlebih dahulu sehingga mikroba akan melakukan aktivitas metabolisme dan menghasilkan senyawa metabolit. Senyawa metabolit yang dimaksud di sini adalah antimikroba. Pengawetan secara mikrobiologis ini juga sering ditemukan pada produk fermentasi. Yang kedua yaitu preservasi secara kimiawi. Sedangkan pada pengawetan kimiawi menggunakan bahan yang diekstrak dari mikroba berupa mikroorganisme penghasil senyawa antimikroba yang diinkubasi terlebih dahulu pada kondisi khusus yang nantinya akan dimurnikan dan digunakan untuk pengawet produk. Pengawetan ini tidak menambahkan mikroba secara langsung dalam bahan, melainkan hanya senyawa metabolisnya saja sehingga tidak menghasilkan produk fermentasi. Selanjutnya yaitu teknik preservasi. Ada beberapa teknik preservasi di sini. Yang pertama ada yang disebut dengan pendinginan. Pendinginan atau pembekuan dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan suhu agar menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya ada pemanasan. Proses ini juga bertujuan untuk mematikan atau mencegah perkembangan mikroorganisme yang membusukkan makanan dengan suhu dekat titik didih. Yang selanjutnya adalah pengalengan. Pengalengan menerapkan panas ke makanan yang disegel untuk menghancurkan mikroorganisme. Dalam hal ini, ia menggunakan proses kimia dan proses fisika. Yang selanjutnya itu pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengeluarkan kadar air sehingga tidak ditumbuhi jamur atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya pengasinan. Pengasinan menjaga makanan dengan mengeluarkan kelembaban dari makanan. Yang selanjutnya fermentasi. Metode ini menggunakan mikroorganisme yang menguntungkan yang mengeluarkan alkohol yang dapat bertindak sebagai bahan pengawet alami. Adapun hubungan preservasi dengan mikrobiologi, yang pertama yang mana telah kita ketahui bahwa preservasi itu terdapat dua jenis yaitu mikrobiologis dan secara kimiawi. Yang kedua-duanya itu diekstrak dari mikroba. Adapun mikrobiologi sendiri setelah yang telah kita ketahui bahwa mikrobiologi itu mempelajari mengenai mikroorganisme yang meliputi cara hidupnya, faktor-faktor pertumbuhannya, bakteri atau mikroba yang menguntungkan ataupun merugikan serta perkembangbiakannya. Mengapa keduanya memiliki hubungan? Sebab preservasi atau pengawetan itu digunakan mikroba, sedangkan untuk mengetahui karakteristik dari mikroba yang akan kita gunakan, kita harus mengetahui melalui kajian ilmu mikrobiologi. Nah, itu hubungan dari kedua ilmu tersebut. Selanjutnya klasifikasi. Klasifikasi di sini ada 6. Yang pertama ada inhibitor metabolisme sel berupa golongan sulfonamida. Yang kedua ada inhibitor sintesis dinding sel berupa beta-lactam atau penisilin dan karbapenem. Yang ketiga ada perusak dinding sel atau polimiksin. Yang keempat ada perusak sintesis protein berupa golongan aminoglukosida, yakni berupa gentamisin, neomisin, dan sebagainya. Yang kelima ada inhibitor sintesis protein berupa tetrasiklin. Terakhir ada pengganggu metabolisme asam nukleat berupa ciprofloxacin dan levofloxacin dan sebagainya.
penggunaan bahan pengawet. Bahan pengawet yang digunakan itu telah diatur dan diizinkan di Indonesia melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor 36 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet. Adapun ekstrak mikrobanya itu batas penggunaannya tergantung pada produk yang akan diberi. Penentuan nilai ini dilakukan karena pertumbuhan dan aktivitas mikroba dapat menyebabkan terjadinya perubahan fisik pada produk, seperti membentuk lendir, gas, busa, warna yang berbeda atau menyimpang, sehingga menimbulkan asap, bau yang tidak enak dan menyengat, bahkan menimbulkan keracunan. Baiklah, materi yang kedua yaitu mengenai antibiotik. Jadi antibiotik di sini adalah segolongan senyawa baik itu alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia yang terjadi di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Antibiotika bekerja seperti pestisida dengan menekan atau memutuskan satu rantai metabolisme, hanya saja targetnya adalah bakteri. Penggunaan antibiotik di sini khususnya berkaitan dengan pengobatan penyakit infeksi, meskipun seringkali juga digunakan dalam bioteknologi. Antibiotik sendiri berasal dari mikroorganisme hidup atau sintesis. Adapun mekanisme kerja antibiotik. Mekanisme kerja antibiotik dalam membunuh bakteri terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama, dapat dengan menghancurkan dinding tubuh bakteri, kedua dengan mengganggu proses reproduksi bakteri, dan ketiga yaitu dengan menghentikan produksi protein dari bakteri. Adapun kadar batas penggunaan antibiotik. Antibiotik dalam kadar atau dosis tepat akan secara aktif membunuh bibit penyakit dan mempunyai indeks terapi yang relatif aman. Indeks terapi diperoleh dari perbandingan dosis yang mengakibatkan kematian atau membahayakan dibanding dosis yang efektif untuk membasmi penyakit. Nilai indeks terapi yang semakin tinggi menunjukkan antibiotik semakin aman. Adapun peran antibiotik, yang pertama itu berperan dalam pengobatan yang digunakan terutama untuk mengatasi infeksi bakteri dan beberapa jenis virus. Yang kedua dalam memacu pertumbuhan, sedangkan peran antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan di sini merupakan kebutuhan sekunder. Nah, ini antibiotika pemacu pertumbuhan. Hal ini berkaitan dengan mekanisme kerja antibiotik sebagai berikut. Antibiotik dapat secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme yang merusak zat-zat makanan, sementara mikroorganisme tersebut mampu membentuk zat-zat esensial, misalnya beberapa asam amino. Antibiotik juga dapat menghalangi pertumbuhan mikroorganisme yang memproduksi amonia dalam jumlah banyak dalam saluran pencernaan. Materi selanjutnya yaitu desinfektan dan antiseptik. Adapun definisi dari desinfektan sendiri, yakni merupakan senyawa untuk mencegah infeksi dengan cara penghancuran atau pelarutan jasad klinik atau patogen, dikenakan pada jaringan tak hidup berupa ruang operasi, alat-alat operasi, kandang, dan lain-lain. Adapun antiseptik dikenakan untuk jaringan hidup. Kadar yang terlalu tinggi selain membunuh mikroorganisme juga membunuh jaringan. Antiseptik kadar rendah berupa bakteriostatik. Jadi perbedaan dari desinfektan dan antiseptik yang paling menonjol itu bahwa desinfektan itu digunakan untuk benda atau sesuatu yang mati, sedangkan antiseptik itu digunakan untuk mikroorganisme hidup. Selanjutnya, daya kerja desinfektan dan antiseptik. Yang pertama, hanya membunuh atau menekan pertumbuhan bentuk vegetatif saja, tidak efektif untuk spora. Yang kedua, dinding spora bersifat impermeable dan asam rinokleat dalam protoplasma memiliki ketahanan tinggi terhadap sinar atau terutama UV. Yang selanjutnya hanya untuk mengendalikan sejumlah mikroorganisme tertentu. Jadi cara kerja desinfektan dan antiseptik ini cenderung secara spesifik. Yang selanjutnya yaitu harus bisa dicampur dengan air dan senyawa lain untuk desinfeksi. Dan terakhir memiliki stabilitas dalam jangka waktu lama dan efektif pada berbagai temperatur. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas desinfektan dan antiseptik, di sini ada 4 poin. Yang pertama ada konsentrasi. Berkonsentrasinya itu aman, efisien, dan efektif karena pada konsentrasi tinggi itu selain mahal, tidak praktis dan membakar kulit juga dapat berbahaya. Yang kedua, karakteristik mikroorganisme.
memiliki kapsula, spora. Mycobacterium tuberculosis herpetovirus mengandung lemak konsentrasi tinggi dan tahan terhadap desinfektan yang larut air. Yang selanjutnya itu waktu kontak dan tanggal kadaluarsa. Yang keempat ada disebut dengan pH. Desinfektan menjadi sangat aktif pada pH asam sampai netral. pH ditentukan derajat ionisasi. Jika pH desinfektan atau material yang didesinfeksi terlalu ekstrim, maka terjadi inaktifikasi pada desinfektan. Adapun yang terakhir yaitu faktor penentu efektivitas desinfektan. Di sini ada disebut dengan faktor mikroba, yang dimana faktornya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama jenis mikroba patogen, yang kedua jumlah mikroba patogen. Jenis mikroba patogen, beberapa mikroba patogen memiliki daya tahan lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi efektivitas desinfektan yang digunakan juga tergantung pada jenis mikroba yang akan didesinfeksi. Yang selanjutnya jumlah mikroba. Semakin banyak mikroba patogen, maka beban kerja desinfektan akan semakin banyak pula. Baiklah, sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi para penonton.